Apakah karantina itu perlu atau tidak? Jawabannya sangat perlu ya. Airnya bening, nggak plastiknya juga nggak kempes. Nah itu biasanya ikannya oke gitu, nggak bermasalah ya. Nah ini kita udah kita rendam kurang lebih sekitar 10-15 menit ya. Nah tujuannya untuk menyamakan air istilahnya. Nah kalau tante di sini tante tambahin pakai blue salt ya. Blue salt ini bagus banget juga buat karantina ya. Nah kalau misalnya di kolam utama itu biasanya tante kasih probio. Kalau untuk di kolam langsung nyebur ke kolam ya, jadi ikan yang om dan tante beli dari toko atau apa mau langsung dimasukin ke kolam boleh. Cara satu-satunya adalah biar tidak stres adalah kita samakan dulu bakteri starternya. Nah ini kita udah kita rendam kurang lebih sekitar 10-15 menit ya. Nah terus habis itu ikannya air di plastiknya kita campurin sama air di akuarium ya. Nah tujuannya untuk menyamakan air istilahnya. Kalau di tempat kita itu karantina selalu pakai filter dan pakai filternya cukup filter biologis mekanis saja. Terus tetap pakai pompa ya. Kenapa? Karena dalam masa karantina itu ikan biasanya tetap mengeluarkan amoniak. Terus dan amoniak itu tersaringnya sama media mekanis. Jadi bisa kapas doang, bisa jaring nelayan doang ya, nggak perlu pakai biologis ya. Tapi kalau misalnya om dan tante baru mau beli ikan terus cuman punya bak, pakai aerator aja juga bisa ya. Nah kalau tante di sini tante tambahin pakai blue salt ya. Blue salt ini bagus banget juga buat karantina ya. Buat karantina itu sangat bagus. Kalau mau kirim ikan juga ada yang pakai blue salt ya. Kalau kirim biasanya ada yang pakai blue salt, terus ada yang pakai karantin mat ya. Kalau tante di sini cuma pakai dikit aja, dikasih blue salt. Blue salt ini bagus banget guys ya. Jadi ada biofilmnya gitu ya. Terus kalau mau pakai garam juga boleh. Garam saja juga boleh buat karantina, tapi jangan terlalu banyak karena nanti airnya berbusa. Gitu, yang kumpai. Blue salt ini dia itu ada lapisan biofilmnya, jadi kalau dia luka-luka atau apa itu cepet sembuhnya pakai karantina ini ya. Lalu selama ikan di karantina itu kita puasain ya. Puasainnya sebenarnya minimal 5 hari. Kenapa 5 hari? Karena ikan koi itu baru muncul bakterinya itu setelah penyakitnya, virusnya itu setelah 5 hari ya. Kalau di sini tante minimal 1 minggu. 1 minggu kita nggak apa-apain, kita nggak jual, nggak kita apa-apain sampai 1 minggu. Jadi 1 minggu ini terus kita tutup. Habis itu kita baru, kalau misalnya airnya keruh ya kita ganti, kita dripping sampai ikannya 1 minggu lewat. Nah terus kita kasih pakan sedikit, kita masuk. Kalau dia udah nah itu berarti ikannya udah siap untuk dijual ya. Oke. Nah, kalau untuk di rumah, nah, jadi setelah selesai masa karantina, nanti dia akan, kalau mau pindah ke kolam utama, berarti kita harus campurin dulu ikan di akuarium ini dengan air kolam utama.
Jadi setengahnya adalah air karantina, setengahnya adalah air kolam utama. Nah, itu kita diamin selama 2 hari. Jadi 2 hari dia aklimasi dulu sama air, baru ikan ini siap untuk masuk ke dalam kolam. Ya, dan langsung boleh dikasih makan. Gitu. Panas guys. Kalau orang Indonesia gitu ya. Panas komplain, hujan ya komplain gitu ya. Nah guys, jadi itu tadi ya. Jadi kalau misalnya ditanya soal karantina penting apa enggak, jawabannya penting. Ya, wajib apa enggak, jawabannya wajib. Ya, terus kalau misalnya nggak bisa karantina ya karantina di kolam tapi dalam keadaan ikan puasa ya, jangan takut ikannya mati karena nggak makan seminggu atau 2 minggu itu nggak masalah ya, yang penting puingnya tetap sehat tanpa crash bakteri ya gitu. Nah oke guys, sampai sini dulu konten kita hari ini. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya sama Tante boleh silahkan tulis di komen ya. Nanti kalau misalnya mau beli blue saltnya atau beli, oh ya ada satu lagi. Nah kalau misalnya di kolam utama itu biasanya Tante kasih probio. Nah kalau untuk di kolam langsung nyebur ke kolam ya, jadi ikan yang Om dan Tante beli dari toko atau apa mau langsung dimasukin ke kolam boleh. Cara satu-satunya adalah biar tidak stres adalah kita samakan dulu bakteri starternya. Jadi Om masukin bakteri starter probio ini ya, nih ya. Probio ini ini isinya 10 gram. Satu saset ini bisa untuk 10 ton air ya, tinggal dimasukin. Nanti dia bakteri starternya di kolam akan menyatu sama si ikannya ya, dan ini aman ya. Nanti habis itu baru tetap setelah ikan masuk seminggu baru dikasih makan ya, dites dulu ya, dilihat dulu oh ada yang ikannya diam apa enggak, parkir apa enggak gitu ya. Tapi insya Allah semua ikan yang di tempat kita itu aman ya. Oke, sampai sini dulu konten kita hari ini ya. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe, dipencet loncengnya untuk tahu kabar tentang Mitsugu Koi Channel. Sampai jumpa, bye bye.